Pemirsa, inilah kita simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Bersama saya Safira Wardoyo. Kita ke informasi yang pertama. Hamas telah membebaskan sandera Israel yang masih hidup dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 13 Oktober. Hamas mulai menyerahkan kelompok pertama dari sandera Israel yang masih hidup dan dalam kesepakatan gencatan tersebut. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam upaya mengakhiri konflik berdarah 2 tahun yang telah menghancurkan jalur Gaza dan menelan puluhan ribuan korban jiwa. Menteri Israel mengkonfirmasi bahwa 7 dari 20 sandera yang masih hidup telah tiba di wilayah Israel setelah diserahkan oleh Palang Merah di perbatasan Gaza pada Senin pagi. Ribuan warga Israel berkumpul di Hostage Square, Tel Aviv untuk merayakan kabar pembebasan yang selama ini mereka nantikan. Menurut pernyataan resmi, sisa 13 sandera yang masih hidup bersama jenazah 26 sandera yang telah tewas dan 2 lainnya yang masih belum diketahui nasibnya diserahkan pada Senin malam waktu setempat. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 tahanan dan narapidana Palestina, termasuk ratusan yang ditahan selama operasi militer 2 tahun terakhir. Sementara suasana haru menyelimuti Israel, di sisi lain perbatasan Gaza suasana berbeda juga terjadi. Sekitar selusin pria bersenjata yang diyakini merupakan anggota sayap militer Hamas terlihat di rumah sakit Nasser, di mana panggung dan kursi telah disiapkan untuk menyambut para tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Langkah ini merupakan tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata yang dicapai minggu lalu di Sharm el-Sheikh, Mesir, di mana Trump dijadwalkan memimpin pertemuan puncak lebih dari 20 pemimpin dunia pada hari yang sama. Adapun jalur Gaza kini berada dalam kondisi nyaris rata dengan tanah, di mana sebagian besar infrastrukturnya hancur, jutaan warganya kehilangan tempat tinggal dan sistem kesehatan lumpuh total. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Industri chip tak ubahnya harta karun yang jadi rebutan negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Pasalnya chip merupakan tulang punggung infrastruktur teknologi kecerdasan buatan atau AI yang diprediksi akan mendorong transformasi inovasi dan kehidupan manusia secara umum. Amerika Serikat dan China sudah terlibat perang untuk mendominasi industri chip agar bisa menguasai teknologi AI. Selain itu, Taiwan dan Korea Selatan juga dikenal sebagai negara produsen chip krusial dalam rantai pasok global. Sejak era kepemimpinan Joe Biden, larangan ekspor chip dan alat pembuat chip ke China sudah dilancarkan untuk menghambat perkembangan di negeri tirai bambu. Namun langkah itu justru membawa berkah bagi China yang makin kencang mengembangkan industri chip secara mandiri. Pabrikan lokal seperti Huawei menangkap peluang dan menciptakan chip sendiri untuk mengalahkan dominasi Nvidia asal Amerika Serikat. China tak tanggung-tanggung menggelontorkan investasi dan subsidi pemerintah untuk mengembangkan chip. Di sisi lain, Amerika Serikat juga makin menggenjot industri chip dalam negeri. Terbaru Nikkei Asia melaporkan bahwa investasi chip Amerika Serikat diproyeksi akan melewati China, Taiwan, dan Korea Selatan pada 2027 mendatang. Investasi chip Amerika Serikat yang makin gencar didorong oleh kebijakan Trump yang meminta produksi semikonduktor diperkuat secara domestik. Laporan Nikkei Asia menyebut Amerika Serikat akan melihat lonjakan pengeluaran untuk membangun fasilitas fabrikasi dan alat pembuat chip canggih hingga 2030 mendatang. Dorongan ini akan didukung oleh insentif pemerintah yang menargetkan produksi chip memori dan logika. Lebih spesifik, investasi chip di Amerika Serikat dari 2027 ke 2030 diproyeksi bisa tembus 158 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.619 triliun. Senior Director untuk Market Intelligence Seng Yui Chuiyu mengatakan pertumbuhan dengan skala tersebut belum pernah terlihat di mana-mana. Ia menambahkan bahwa proyek-proyek yang dibackingi pemerintah sepertinya akan membuat pengeluaran Amerika Serikat melampaui para kompetitor dalam dekade ke depan. Kita ke informasi berikutnya. Pada perdagangan perdana pekan ini, indeks harga saham gabungan ditutup berakhir di zona merah. Meski sempat bergerak di zona hijau, indeks ditutup turun 0,37% ke level 8.227,2 poin pada perdagangan Senin 13 Oktober. Nilai transaksi jumbo sepanjang perdagangan kemarin mencapai 27,4 triliun rupiah, melibatkan 42,66 miliar saham
dalam 2,85 juta kali transaksi. Sebanyak 240 saham naik, 438 turun, dan 126 tidak bergerak. Di samping itu, investor asing terpantau melakukan aksi pembelian bersih jumbo tembus 2,29 triliun rupiah di seluruh pasar yang terdiri dari net buy sebesar 2,88 triliun rupiah di pasar negosiasi dan tunai. Sementara itu penjualan bersih investor asing tercatat sebesar 586,11 miliar rupiah di pasar reguler. Berikut ini daftar 10 saham pilihan asing terbanyak yang menadahi koreksi terhadap IHSG berdasarkan Stockbit. Kita ke informasi terakhir dalam Hot News kita pada pagi hari ini. Sebuah percakapan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak sengaja terekam mikrofon setelah keduanya menghadiri KTT Gaza di Mesir Senin 13 Oktober. Dalam rekaman itu, Prabowo terdengar meminta agar dapat bertemu dengan Eric Trump, putra Donald Trump, yang juga menjabat sebagai eksekutif wakil presiden di Trump Organization. Percakapan singkat tersebut rekam oleh mikrofon yang masih aktif di dekat podium tempat keduanya berdiri di resor pesisir Sharm el-Sheikh, lokasi pertemuan para pemimpin dunia untuk membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Menurut laporan Reuters, baik Prabowo maupun Trump tampaknya tidak menyadari bahwa mikrofon itu masih merekam. Dalam rekaman itu juga dikutip sejumlah media Amerika Serikat, Prabowo terdengar berbicara kepada Trump mengenai sebuah wilayah yang disebutnya tidak aman secara keamanan. Setelah itu ia bertanya kepada Trump terkait bisakah dirinya bertemu dengan Eric. Trump kemudian menjawab dirinya bakal meminta Eric menelpon. Prabowo lalu menimpali untuk mencari tempat yang lebih baik terkait pertemuan. Tidak jelas apakah pembicaraan itu menyangkut urusan bisnis, diplomatik, atau hanya obrolan ringan di sela pertemuan. Namun, tulis Reuters, konteks pembicaraan itu memicu perhatian karena keluarga Trump dikenal masih aktif mengelola bisnis globalnya, terutama di bidang real estate, perhotelan, dan investasi berbasis blockchain. Trump Organization diketahui memiliki proyek lapangan golf di Lido, serta satu lagi resor dan klub golf di Bali yang masih tercantum di situs perusahaan masih coming soon. Adapun percakapan itu terjadi sesaat setelah Donald Trump menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dunia yang berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. KTT tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan pemerintahan dari Timur Tengah, Eropa, dan juga Asia.